untuk memancing semangat kita hari ini, kita nyanyi bersama dulu. Hari ini lagu nasionalnya hari apa? Lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa? Yang semangat lagu apa? Halo Halo Bandung. Ya, berdiri dulu. Hari ini kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Suaranya keluarkan semua ya. 1, 2, 3. Nyari di Google, ada yang lain? Nyari di Gemini. Iya, biasanya kita cari jawaban lewat AI ya, lewat ChatGPT, lewat Gemini, lewat Google, itu untuk mencari jawaban. Tapi apakah jawabannya yang di Google, di ChatGPT itu selalu benar? Benar tidak? Kadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Jadi saat kita menggunakan AI, apa yang harus dilakukan dulu? Kita harus konfirmasi kebenarannya, ya tidak? Apakah jawaban itu benar atau tidak? Baru kita salin jawabannya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materinya tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi kita akan belajar bagaimana cara komputer, cara AI itu bekerja, bagaimana cara kita bekerja seperti komputer. Kamu kalau nyari di Google, nyari tugas di Google ya, pertama apa dulu yang dilakukan? Ada PR, guru kasih PR. Coba PR-nya itu kamu mencari pengertian dari AI atau kecerdasan artifisial. Pertama kamu cari di Google gimana? Pertama apa dulu? Ngapain dulu? Nyari di Google, pakai HP. Berarti pertama apa dulu? Ngapain dulu? Ayo jawab, jangan ragu-ragu. Mas Aldi pertama ngapain di sini Mas Aldi? Jelas buka HP-nya dulu. Pertama jelas harus buka HP dulu. Terus setelah buka HP, masuk ke aplikasi, betul. Masuk ke aplikasi. Misalnya mau pakai ChatGPT, ke aplikasi ChatGPT. Setelah itu apa lagi? Masukkan prompt-nya, soalnya. Kamu mau cari apa? ChatGPT, tolong carikan pengertian dari AI. Nanti di situ setelah dimasukkan muncul apa? Jawaban. Kamu tinggal memilih jawaban mana yang paling sesuai. Itu berpikir secara komputer. Jadi kita masukkan dulu inputnya, perintahnya. Nah, nanti komputer bekerja. Setelah itu komputer menjawab. Sama dengan guru. Fatin, jajal ngadep Tin. Berdiri. Angkat tangan kanan Tin. Turunkan. Duduk. Nah, Fatin mengikuti cara kerja komputer, perintah dari bu guru. Seperti itu. Nah, apa sih artinya berpikir komputasional? Proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Contoh, saat kamu mau membuat jus, apa yang harus kamu lakukan terlebih dulu? Kamu mau buat jus jambu, apa yang harus kamu lakukan dulu? Ambil jambunya dulu, metik jambunya dulu, atau beli jambunya dulu. Terus habis itu dicuci dulu jambunya, betul. Setelah
nyalakan, on, terus terblender. Setelah itu jadi jus. Nah, itu yang dinamakan menguraikan masalah rumit. Tidak langsung kamu petik jambu, apakah langsung jadi jus? Tidak. Jadi ada prosesnya. Prosesnya diapakan? Kita pilih-pilih dulu, kita pisah dulu masalahnya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Itu yang dimaksud berpikir komputasional. Berpikir bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan dari masalah besar ke langkah-langkah yang lebih kecil. Itu berpikir komputasional. Nah, kenapa kita harus berpikir seperti komputer? Kenapa kita harus berpikir seperti berpikir komputasional? Yang pertama, keterampilan masa depan. Di masa depan salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasional. Kamu harus bisa berpikir, kamu harus bisa memecahkan masalah. Itu fungsi yang pertama. Terus yang kedua, dunia semakin digital. Digital siapa? Kamu sudah masuk dunia digital. Setiap hari kamu menggunakan. Dunia apa? Dengan kecanggihan teknologi. Semakin hari kecanggihan itu, teknologi semakin meningkat. Hari ini mungkin kamu cuma bisa WA, ngirim WA, ngirim voice note. Mungkin yang akan datang tinggal kedipan mata bisa ngirim sendiri. Mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan. Nah, itu yang dimaksud dunia itu semakin digital. Kita tidak bisa lepas dari teknologi. Ada yang bisa sehari tanpa HP? Bisa tidak kamu sehari tidak pegang HP? Bisa. Sehari tanpa TV? Bisa. Sehari tanpa HP, tanpa TV? Bisa. Nah, tapi kita tetap harus menggunakan. Biasanya untuk apa? Pulang sekolah. Kamu pulang sekolah nggak bawa HP. Bu guru WA-in mama supaya jemput. Nah, itu kan kita tetap harus menggunakan teknologi setiap hari. Kamu mau cari berita hari ini, ada gempa bumi, kamu cari di HP, di Google. Hari ini berita apa ya? Nah, itu gunanya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Mengapa kita harus berpikir komputasional? Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, prinsip dari berpikir komputasional salah satunya itu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil atau lebih mudah dikelola. Jadi masalah, kamu punya masalah. Aduh, hari ini aku pengen masak nasi goreng. Itu masalahnya. Pengen masak nasi goreng. Berarti kamu harus memecahkan masalah itu. Gimana caranya? Gimana ya caranya kita masak nasi goreng? Gimana caranya? Berarti kan kita harus membagi dulu langkah sebelum masak. Kita menyiapkan apa? Nasi, bumbu, wajan. Sebelum masak kita harus siapkan alat dan bahannya dulu. Ada nasi, ada bumbunya, ada wajannya, kompornya. Nah, setelah itu prosesnya. Gimana prosesnya? Langkah awal tadi menyiapkan alat bahan. Kemudian prosesnya. Gimana prosesnya? Proses membuat nasi goreng setelah bahan siap. Apa yang kamu lakukan? Panaskan wajan. Setelah itu masukkan nasi dulu apa bumbu dulu?
dipisah-pisah. Masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil untuk kita selesaikan. Kenapa harus dekomposisi? Kenapa kita harus membagi masalah-masalah itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil? Yang pertama, masalah itu akan lebih mudah dipahami. Oh, mau masak nasi goreng, ada 3 langkah: sebelum masak, saat masak, dan setelah masak. Nah, kamu bisa membaginya. Terus yang kedua, kamu fokus menyelesaikan satu bagian. Sebelum masak, kamu tadi menyiapkan apa dulu? Alat dan bahan. Terus prosesnya, oh saya fokus menjadikan nasi goreng ini enak. Terus setelahnya, bagaimana biar menarik, biar orang lain tertarik makan masakan saya. Misalnya seperti itu. Biar kamu fokus per bagian. Terus yang terakhir, hasil akhir jadi lebih rapi dan tertata. Tidak morak-marik, ya. Tidak morak-marik, tidak maut-maut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu dekomposisi. Sekarang kita coba. Bu Guru ada satu pertanyaan, nanti kamu coba tuliskan jawabannya di sini. Nanti tempel depan ya. Soalnya, bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan mie instan? Sering ya buat mie instan ya. Kalau mama tidak masak, biasanya kamu masak sendiri, masak mie instan. Alat tulisnya dikeluarkan. Coba kamu tuliskan bagaimana caranya. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Yang sudah selesai langsung ditempelkan di sini. Bagaimana cara kita masak mie instan? Bebas mau mie goreng, mie rebus, mie samyang. Yang sudah selesai bisa ditempel di depan jawabannya. Sudah? Yang sudah sampai tahap terakhir, silakan ditempel di depan, di bawah tulis. Jawabannya ditempel di depan. Gak usah dikasih nama. Tidak dikasih nama, tidak apa.
diangkat, tiriskan, masukkan bumbu, masukkan mie ke piring. Langkah dari tidak tahu siapa. Guru pilih satu lagi. Siapkan panci terlebih dahulu, masukkan air, ambil piring, masukkan bumbu mie instan ke piring, masukkan mie, tiriskan. Dari dua contoh ini ada dua cara berbeda, tapi hasilnya sama. Mungkin ini selera kamu, cara buatnya seperti ini. Nah, coba cek jawabannya dari guru. Siapkan panci, nyalakan kompor, rebus air, masukkan mie, tunggu 3 menit, tambahkan bumbu dan sajikan. Hampir sama. Nah, itu cara penyelesaiannya. Cara penyelesaian masalah, cara membuat mie. Ini yang dinamakan berpikir secara dekomposisi, membagi ke langkah-langkah yang lebih kecil. Terus yang kedua, Bu Guru, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kamu bersiap untuk pergi ke sekolah? Pagi-pagi nih kamu mau sekolah. Ngapain dulu? Kan tiap hari kamu ke sekolah. Pagi-pagi ngapain dulu? Mandi dulu. Kamu mandi dulu. Setelah mandi, sarapan. Sarapan dulu apa pakai baju dulu? Mandi, pakai baju. Setelah itu sarapan. Terus? Apa Ci? Yang keras suaranya Ci? Gede-gede. Apa? Setelah sarapan ngapain lagi? Ngapain setelah sarapan? Pamitan dengan orang tua. Terus setelah itu berangkat sekolah. Itu juga langkah-langkah kecil yang kamu lakukan setiap hari. Itu yang dinamakan dekomposisi. Nah, yang terakhir Bu Guru ada permainan ini, rute. Coba siapa yang mau mencoba pertama? Buat rute. Rute dari masuk sampai keluar. Yang langsung bisa Bu Guru kasih permen. Satu. Yuk, siapa yang mau nyoba pertama? Com, langsung aja, nggak usah dipikir dulu, langsung ke depan. Ayo, Mas Albi. Mas Albi, pertama. Oke. Kita coba Mas Albi bisa masuk, tapi bisa keluar tidak? Kita cek. Satu langkah berarti tidak boleh dihapus. Langsung. Ya, masuk. Beruntung Mas Albi gagal. Ada yang mau nyoba lagi? Coba, Com. Andi, nyoba. Lewat sebelah sana, Andi. Yang nggak sering. Oke, kita coba Andi.
sebelum Bu Guru mengakhiri, kita permainan dulu, ice breaking dulu biar walaupun sudah berakhir kita tetap semangat. Berdiri semuanya. Berpasangan, cari berpasangan. Kalau ada yang lebih dari lebih dari dua, tiga boleh. Coba cari pasangannya masing-masing. Kalau yang putra pas, Nizar boleh sih Nizar ke depan. Ini ada, nah 3. Bu Guru mau permainan. Sini. Contoh dulu. Kamu tahu tuntung balung? Menyusun tangan kamu ke atas. Coba Bu Guru kasih contoh dengan Arlan dulu. Inilah. Kenapa? Pegang jempolnya Bu Guru. Nah, kita bikin menarik dari tangan. Kalau Bu Guru bilang up, yang dari bawah naik ke atas. Up, naik ke atas. Nah, down, yang dari atas naik turun ke bawah. Kalau down, turun ke bawah. Nah, up, down. Berarti up, ya up, down. Ya, naik, turun. Oh, Bu Guru pakai bahasa Indonesia aja. Naik, turun. Coba lagi, lihat. Pegang jempolnya Bu Guru. Nah, di atas. Naik, turun. Berarti naik. Terus ini naik, turun. Nah, paham ya? Coba sekarang berpasangan. Yuk, berpasangan. Depan-depan berarti. Yang bertiga berarti melingkar. Ayo tangannya disusun, membuat menara. Mbak, sini bagian sini biar Bu Guru kelihatan.